Dari Sobat Serem sini, nah kali ini kita akan bahas tentang sang dewa, di mana sebutan nama dewa ini semakin sering muncul ketika di Arc Egghead, terutama setelah banyaknya misteri dan kisah-kisah yang mulai terungkap oleh Dr. Vegapunk. Nah, kira-kira ada dewa apa aja sih di One Piece ini, dan apakah akan berperan besar untuk cerita ke depannya? Dan seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Pastikan juga tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Waduh. Oke, setidaknya identitas dari satu dewa Nika sudah mulai terkuak dari perkataan Vegapunk. Ya, walau kita sejak lama sudah tahu sih jika Sun God adalah salah satu dewa yang dipuja di negeri Elbaf. Dan ketika Doribrogi bertemu Luffy pun, di situ dia bilang kalau wujud Luffy sangat mirip sekali seperti dewa mereka di Elbaf sana. Yang akhirnya Vegapunk pun mengonfirmasi kalau Nika memang dewa dari Elbaf. Nah, di mana Nika adalah satu dewa dan bagaimana dengan ketiga yang lainnya? Mungkin kalian sudah bisa menebak ya kalau sisa ketiganya adalah dewa hujan, dewa hutan, dan dewa bumi. Benar, nama-nama ini pertama kali disebut di flashback Norland dan Kalgara, dan lokasinya berada di suku Sandora, tepatnya di Pulau Jaya. Ya benar, sama seperti Elbaf, mereka juga memuja Sun God, tetapi menariknya ada nama keempat nama dewa lain yang hanya bahkan sekali kita dengar sepanjang 1100 chapter lebih. Oke, mungkin kita akan mulai dari dewa pertama, yaitu The Sun God. Ya benar, seperti yang tadi saya bilang, nama ini pertama kali kita dengar dari anak Kalgara langsung yang ngomong kalau dia akan bertemu dengan Dewa Matahari. Dimana di Skypiea juga kita diperlihatkan Luffy yang berdansa dengan dentuman Drums of Liberation. Dimana kali kedua Sun God disebut di serial One Piece adalah ketika di flashback Big Mom saat Mother Carmel yang berkata Sun God lah yang akan menenangkan semua bencana. Mereka benar-benar memuja Sun God di sana yang bahkan dijadikan sebuah festival solstice untuk datangnya Fajar alias matahari. Sampai akhirnya kita tahu dari Husukan jika Sun God Nika adalah pejuang legendaris yang datang untuk menyelamatkan para budak. Ya, cukup lama asumsi populer juga adalah jika Joy Boy itu sama dengan Sun God Nika. Kalau saya sendiri pun pernah buat teori lain di mana Nika adalah sosok dewa fiksi yang disembah, tetapi Joy Boy adalah sosok asli yang ada di Ancient Kingdom. Yang akhirnya teori lama ini pun sudah terkonfirmasi dari kata-kata Vegapunk. Di mana untuk Joy Boy sendiri pernah ada referensi nyatanya. Dia adalah seorang Caribbean. Dia ini terhubung dengan budak, lalu juga manusia butuh dansa dan dengan senyuman yang membawa kebahagiaan. Plus juga kita tahu jika Joy Boy atau dengan bentuk Nikanya ada hubungan dengan kendang dari Drums of Liberation tadi. Dimana inspirasi nyata yang mungkin ada juga jika dihubungkan dengan kisah Caribbean tadi, tentu saja ada sebuah legenda yang bernama Papa Legba. Bahkan jika kita lihat bentuknya bukankah sangat mirip sekali dengan Luffy, dimana Papa Legba adalah simbol dari matahari, cahaya, dan hal-hal positif persislah seperti bagaimana Luffy dan nama Nika selaku dewa matahari yang membawa kebahagiaan dan menghilangkan penderitaan. Nah, dimana tadi adalah Sun God, dimana yang kedua disebut sebagai God of the Rain atau dewa hujan. Satu hal yang pastinya kepikiran oleh kita semua, tentu saja jika karakter ini adalah ayah dari Luffy langsung, yaitu Monkey D. Dragon. Dimana teori populer adalah jika Dragon pemakan mythical Zoan, sang dewa hujan yang dinamakan Thunderbird. Dimana dimulai dari Dragon yang memiliki tato dari suku Indian, dimana suku tersebut pun percaya dengan Thunderbird tadi, dan semua yang Dragon munculkan bukankah sejauh ini ada hubungan dengan angin dan badai. Dimana ada teori lain juga nih yang cukup populer jika Dragon adalah sang dewa hujan yang bernama Amaru. Dimana Amaru ini memiliki motif yang cukup mirip lah dengan tato dari Dragon, dimana Amaru bisa tiba-tiba mengubah cuaca sama seperti ketika di Lojuton yang tiba-tiba berubah drastis. Dan Amaru ini dikenal sebagai pembawa hujan, revolusi, dan Winds of Change, dimana bukankah ini bisa kita sebut sebagai perubahan dari era? Yang lagi-lagi bukankah mirip sekali seperti kata-kata Babang Torao kalau dia adalah membawa badai, dalam artian dampak perubahannya akan cukup besar untuk dirasakan oleh banyak orang. Nah, dimana tadi adalah yang kedua, dimana yang ketiga adalah dewa hutan atau God of the Forest. Ya, teori yang cukup populer kalau Ryokugyu lah dewanya karena dia pemakan logia hutan tanaman, dimana dia dapat menumbuhkan tanaman yang sangat masif sekali, menciptakan serangan-serangan tidak terduga, bahkan bisa menyerap nutrisi tubuh manusia untuk dirinya. Tapi menurut saya, buah iblis hutan tidak harus menjadi dewa hutan. Sama lah seperti Luffy yang dewa matahari, tetapi dia tidak benar-benar bisa menciptakan cahaya, karena balik lagi, cahaya sendiri sudah ada Kizaru. Lalu kira-kira siapa nih yang cocok untuk menjadi dewa hutan? Ya, ini
Ini sebenarnya bahasan lama sih, tetapi saya sendiri sampai sekarang masih sangat-sangat penasaran sekali. Oda masih belum mengungkap satu hal ini. Ya benar, dia adalah Hito Hitonomi pertama yang kita ketahui di serial One Piece, yang tentu saja dimakan oleh dokter kapal kita, yaitu Tony Chopper. Yang kalau kalian sadar, Hito Hitonomi setelahnya yang kita ketahui sudah pastilah jika mereka semua pemakan mythical Zoan. Yang balik lagi, salah satu sumber hipotesa adalah membutuhkan sampel. Nah, jika sejauh ini terdapat 4 orang pemakan Hito-Hito, dan yang pertama yang kita ketahui adalah Sengoku sebagai mythical Zoan Hito Hitonomi model Daibutsu, alias dia ini Buddha lah, yang sejujurnya ini adalah buah iblis yang sangat gila sekali, yang kita bahkan masih belum tahu lebih jauh nih bagaimana follow up dari kekuatan ini, karena lagi-lagi Buddha adalah seorang deity atau dewa, tetapi Oda masih belum memberikan screen time yang luar biasa untuk satu karakter ini. Lalu juga yang kedua adalah mythical Zoan Hito Hitonomi model Onyudo yang dimakan oleh Onimaru, dan yang terakhir bekas hijau kita Luffy dengan Hito Hitonomi model Nika. Nah, dari 4 saja 3-nya sudah mythical Zoan. Bukankah aneh kalau satu sisanya bukan mythical Zoan? Dan keanehan selanjutnya adalah bahkan sampai sekarang kita masih belum tahu apa nama buah iblis dari Chopper, dimana dia adalah memakan Hito Hitonomi. Namun udah nih, apakah hanya buah iblis manusia saja? Dimana sejauh ini semua pemakan Zoan selalu ada modelnya. Mau Lucilla, Nekonokonomi model Leopard, dan Ancient Zoan pun semuanya pasti ada modelnya. Lalu juga hal menarik lain adalah ketika ada yang bertanya di SBS kepada Oda, yang pada saat itu Hito-Hito baru memakannya hanya Chopper saja. Dimana situ ada yang bertanya, Oda, bagaimana jika manusia biasa memakan Hito Hitonomi? Dan jawaban dari Oda adalah, saya rasa saya harus berkata mereka akan menjadi manusia dalam tanda kutip. Atau saya rasa kalau bisa bilang lebih dewasa lah, atau menemukan true spirit, atau bagaimanapun. Jadi pada dasarnya manusia akan hidup lebih seperti manusia. Dan bagian terakhir ini yang menurut saya lebih menarik sih. Ya mungkin kalian bisa beranggapan demikian, atau mungkin ya tidak nih. Yang sebenarnya tidak ada sih. Iya, kabur. Yang lagi-lagi di sini Oda mengelak untuk menjawab pertanyaan tentang buah iblis Chopper, yang lagi-lagi ada apa sih dengan buah iblis Chopper tersebut. Dan beberapa hal unik juga yang kita ketahui adalah Chopper adalah seorang rusa, di mana kampung halaman Chopper juga didatangi oleh Kurohige, yang apakah ada alasan kenapa Kurohige datang ke sebuah negeri antah berantah Dragon Kingdom? Apa mungkin dia mencari buah iblis Chopper? Serta juga sekarang kita sudah tahu kan bentuk dari buah iblis Chopper seperti apa? Kenapa bentuknya malah seperti jamur? Serta kenapa juga Chopper dapat berbicara dengan semua binatang? Nah, apakah karena Chopper ini adalah sang dewa hutan yang mungkin namanya adalah Cernunnos? Dimana mungkin untuk nama lengkap dari buah iblisnya Hito Hitonomi mythical Zoan model Cernunnos. Dimana Cernunnos ini adalah sang dewa hutan manusia. Dia sering diasosiasikan dengan alam, kembang biak. Dia pula yang menjadi penjaga dari binatang-binatang yang ada di hutan tersebut. Bukankah Chopper sangat cocok sekali untuk merepresentasikan sang dewa hutan yang masih misterius sampai saat ini? Dan terakhir adalah sang dewa bumi alias God of the Earth. Dimana teori populer dewa bumi ini adalah dari mitologi Yunani yang dikenal dengan nama Gaia, yang tebak siapakah orang itu. Ya coba lihatlah di gambar ini. Bukankah dia Imo? Ya benar, ini sudah berkali-kali juga saya bahas sih. Kalau dalam era geosentris, di mana orang-orang percaya bumi adalah pusat tata surya, yang hal ini akan sangat cocok sekali. Kenapa para Gorosei yang notabene planet mereka pun hormat kepada Imo? Karena mereka sebenarnya masih mengimani paham geosentris tadi, di mana geo adalah bumi. Di mana mungkin beberapa teori menarik juga yang bisa kita hubungkan adalah jika Imo terinspirasi dari Dambala, di mana Dambala adalah dewa bumi, sang leluhur utama yang menciptakan bumi ini. Dia memiliki bentuk seperti ular yang memutar, dan dia juga yang menciptakan air. Yang apakah bentuk memutar ini sama persis seperti Redline? Dan apakah air ini juga cocok dengan teori Imo sebagai Umi alias lautan? Tapi baik lagi ya, ini referensi saja, jangan ditelan mentah-mentah nih. Tapi kita hanya mengerti konteksnya saja, yang bukankah sangat menarik jika ada hubungan Imo lah yang menciptakan Redline di dunia One Piece. Nah, dan pertanyaan selanjutnya adalah apa sih peran dari keempat dewa tadi? Ya, pada dasarnya dalam berbagai ajaran politeisme, tentu saja jumlah-jumlah itu berguna untuk menjaga balance atau keseimbangan. Ini pula yang menjadi alasan kenapa Skypiea tidak hanya berdoa ke satu dewa saja, tetapi mereka berdoa ke 4 dewa yang lain. Ya, kalau kita lihat juga dari referensinya, di mana altar atau puing di Sandor ini sangat mirip sekali dengan adat dari suku Aztec, di mana suku Aztec sendiri terdapat 4 dewa, yaitu dewa hujan, dewa perang dan matahari, lalu juga terdapat dewa peradaban seperti dewa bumi dan dewa keberuntungan
keberuntungan plus takdir yang untuk ini memang tidak ada contohnya. Tetapi jika mau dihubungkan dengan God of Forest, ya masih bisa-bisa saja. Dimana suku Aztec sendiri percaya para dewa-dewa mereka dibutuhkan untuk matahari agar dapat terbit dan terbenam setiap harinya. Yang kalau kita masuk ke pertanyaan utama, kenapa ada 4 dewa? Yang jawabannya pun balik lagi. Pertama, untuk menjaga keseimbangan dan harmoni. Yang kedua adalah siklus kehidupan, di mana kematian dan kehidupan terus memutar sesuai dengan aturan. Ini pula akan cocok sekali dengan kata-kata dari Nusjuro, kalau keseimbangan dunia saat ini sudah tidak bisa kita jaga. Makanya bukankah pada akhirnya Nusjuro dan para Gorosei lain dikatakan akan melakukan the great cleansing besar-besaran, karena ya balik lagi, badai akan datang dan mengguncang semua kedamaian tersebut. Apalagi sekarang Vegapunk sedang menceritakan sebuah hal yang sangat tabu sekali kepada seluruh dunia. Yang apakah nantinya di ujung serial One Piece ini keempat dewa yang tadi disebutkan ini akan saling bertarung atau bagaimana? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Develo pamit, and I'll see you guys next time.